Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Fastabiqul Khairat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan waktu yang sangat berharga sekali bagi kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersama-sama hadir ke Masjid Fastabiqul Khairat ini dalam rangka menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan insya Allah setelahnya kita melaksanakan kajian rutin tiap pekannya, yang seharusnya hari ini diisi oleh Ustadz Saiful Rahman, tetapi karena beliau berhalangan hadir, maka Ustadz Ismail sebagai pengurus menghubungi kami untuk sebentar saja menggantikan Ustadz Saiful Rahman. Mudah-mudahan dengan adanya kajian-kajian ini senantiasa kita bertafakur, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertambah wawasan kita terhadap keislaman ini. Karena sekarang sudah banyak medianya, Pak ya. Kita untuk belajar tuh sudah banyak medianya. Cuman yang namanya media untuk tatap muka ini memang sangat jarang sekali itu. Bisa jadi kita tiap hari buka YouTube ya, buka kajian-kajian di channel-channel TV yang lainnya, tetapi yang secara langsung ini memang sangat sedikit sekali peminatnya, wallahu alam ya. Apakah pematerinya nggak sama dengan yang di YouTube sana, ya. Nah, di sini dibutuhkan kembali niat kita untuk menghadiri majelis ini, untuk menuntut ilmu atau untuk menuntut atau mencari ustadznya. Tetapi itu mafi muskilah, ya, nggak masalah. Yang penting hadirnya kita ke majelis ilmu ini, kita niatkan tidak ada lain untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam memahami ini, sekalipun yang saya akan sampaikan ini hanya sebagian saja, sedikit saja. Nah, jamaah Masjid Fastabiqul Khairat rahimakumullah,
Pada Ramadan lalu saya menyampaikan di Kultum Ramadan bahwa kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah membacanya, ya. Yang kedua adalah mentadabburinya, dan yang ketiga adalah mengamalkannya. Insya Allah kalau membaca Al-Quran, saya yakin jamaah ini ya biasanya memang terbiasa ya untuk membaca Al-Quran. Sekalipun yang dibaca hanya sehalaman, 2 halaman setiap hari, tetapi saya yakin bahwa bekas Ramadan itu masih ada. Bekas Ramadan itu masih ada. Ya. Jadi kita tidak meninggalkan Ramadan begitu saja, tetapi bekas itu masih ada. Apalagi kita sekarang sudah masuk ke bulan haram. Ya, bulan haram. Bulan Zulqa'dah. Setelah kita kemarin melalui bulan Syawal. Nah, sekarang kita sudah masuk bulan haram. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk ke bulan haram ini, Allah melipat gandakan seluruh amal yang kita lakukan. Amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang kita lakukan pada bulan-bulan haram ini, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Yang biasanya kita mendapatkan pahala itu misalnya 1 kali beramal soleh misalnya 7 gitu ya. Nah, pada bulan Zulqa'dah ini, bulan-bulan haram ini, kita akan mendapatkan ganjaran yang lebih banyak, berlipat-lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat maksiat di bulan haram ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan juga ganjarannya. Nah, kita berbuat maksiat apa? Nah, Allah akan melipat gandakan juga. Makanya daripada dilipat gandakan keburukan-keburukan yang kita lakukan, lebih baik kita ya banyak-banyak beramal saleh. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun pada kesempatan tahun ini ya pemerintah Indonesia meniadakan haji untuk tahun ini ya. Dan ternyata pemerintah Saudi juga hanya mengkhususkan haji bagi warga Saudi saja dan ekspatriat atau warga negara asing yang bermukim di Saudi. Kurang lebih sekitar 60.000 jumlahnya. Ya. Jadi jamaah haji tahun ini cuma 60.000. Itu juga hanya diisi oleh warga negara Saudi dan ekspatriat atau orang dari luar Saudi yang bermukim di Saudi. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita sedikit akan mentadabburi surah Maryam ya. Surah Maryam ayat 1 sampai ayat 3 saja dulu. Enggak usah banyak-banyak. Sedikit yang penting kita memahami apa yang terkandung dalam surah Maryam ini. Jadi di dalam surah Maryam ini adalah kisah seorang lelaki yang memohon karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia itu ya senantiasa dimohonkan oleh lelaki itu, ya. Jadi kenapa dia memohon karunia itu? Karena dia merasa, dia mengakui bahwa dirinya itu sudah tua, nggak mungkin lagi kalau menurut hitung-hitungannya manusia, nggak mungkin karunia itu ya diperoleh oleh seorang hamba ya, oleh seorang
yang sudah tua umurnya, ya. Tetapi di sini orang tersebut tidak tidak merasa kecil hati gitu ya. Jadi dia tidak pernah merasa kecewa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa berdoa dan berdoa terus untuk memohon karunia itu. Sekalipun menurut ukuran manusia karunia itu sulit untuk didapatkan. Nah, apakah karunia itu? Karunia itu adalah seorang anak. Ya, seorang anak. Jadi siapakah lelaki itu? Lelaki itulah ya yang bernama Zakaria. Ya. Lelaki itulah ya yang bernama Zakaria. Sedangkan dia mengetahui bahwa istri Nabi Zakaria itu ya adalah seseorang yang mandul, apalagi umurnya sudah tua. Tetapi dia tidak pernah berputus asa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ayat ini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang dibaca ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria. Ya, setelah dimulai dengan kaf ya ain sad. Iznada rabbahu nidaan khafiyah, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Singkat memang kita belajar pada malam hari ini, kita mentadabburi 3 ayat saja dari surah Maryam ini. Jadi surah Maryam ayat yang kedua ini menegaskan bahwa kisah Nabi Zakaria mengandung pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Bagi orang-orang yang mau mengambil teladan dari kisah tersebut. Kalau orang tersebut nggak mau ngambil pelajaran, nggak mau ngambil teladan, ya silakan saja. Tetapi ketika orang tersebut menghendaki hikmah dari ayat ini, menghendaki pelajaran dari ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah dan pelajaran dari ayat ini. Sekalipun ya ayat ini sangatlah ya tidak terlalu panjang itu ya. Maka makna firman Allah yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria. Jadi kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ialah kami akan mengisahkan kepadamu dan merinci kisah tersebut hingga bisa diketahui kondisi nabinya, yaitu Nabi Zakaria, jejaknya yang saleh dan perangainya yang baik ya. Maka kisahnya mengandung pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan teladan bagi orang-orang yang menginginkan teladan dari nabi tersebut. Jadi karena di dalam perincian kisah itu terdapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena para walinya dan sebab apa yang mereka mendapatkan rahmat tersebut. Nah, yang ini semuanya mendorong untuk ya mencintai Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala serta melakukan sebab-sebab yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Fazkurullaha zikran katsiran, ya. Ketika dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendekatlah dengan Allah dengan memperbanyak beribadah, memperbanyak zikir. Ya.
agar kita dekat dengan Allah, agar kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang hamba ingin kenal Rabbnya, Tuhannya, sedangkan dia tidak pernah mendekatinya. Bagaimana kita ingin mengenal tetangga kita, ya, kalau saja kita tidak pernah berinteraksi dengan dia, kita cuek-cuek aja dengan dia, nggak mungkin kenal. Tetapi ketika kita ingin mengenal tetangga kita, maka datangi dia, silaturahimi dia, agar kita lebih dekat lagi kepada tetangga kita tersebut, lebih mengenal maksudnya di sini. Nah, begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih dari itu. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Zakaria ini, ya, untuk menyampaikan risalahnya, untuk menjadi nabi, ya, dan mengistimewakan beliau dengan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Zakaria ini melaksanakan tugas tersebut sebagaimana para rasul yang lain. Jadi beliau juga menyeru manusia kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasalah tugas nabi. Bagaimana tugas nabi itu? Ya, menyeru manusia kepada jalannya Allah. Kemudian mengajarkan mereka tentang cara beribadah, ya, menasihati mereka dengan nasihat yang baik, ya, ketika ia masih hidup, ya, maupun setelah meninggal dunia. Begitu juga yang lain-lainnya. Jadi di dalam salah satu Sahih Muslim disebutkan bahwa ada yang tahu nggak Pak, Nabi Zakaria ini kegiatannya apa atau pekerjaannya apa? Jadi Nabi Zakaria ini pekerjaannya tukang kayu. Nah, ada kan di sini kan jamaah kita yang tukang kayu kan. Nah, jadi jangan kecil hati jadi tukang kayu. Kenapa? Nabi juga tukang kayu. Jangan kecil hati jadi pandai besi. Nabi juga pandai besi. Ada yang menjadi pandai besi. Ya. Jadi kita jangan merasa kecil hati dengan apa yang kita lakukan sekarang. Ya. Karena Nabi Zakaria ini sebagai tukang kayu. Maka tidak penting apa profesimu, apa profesi kita, apa jabatan kita, bagaimana nasab kita, ya, atau kedudukan kita, rahmat Allah akan sampai kepada kita sesuai dengan kadar ubudiyah kita kepada Rabb kita. Mau dia tukang kayu, mau dia pengemis, mau dia penjual sayuran, mau dia pegawai negeri, mau dia pengusaha sukses, mau dia menteri, mau dia presiden. Tetapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, maka jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Tuhanmu adalah karena ketakwaanmu. Ya. Kalau kita menjadi seseorang yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkuat takwanya. Sering kita berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sering beramal soleh. Nah, itulah bukti takwa kita kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Iya kan? Nah, itulah seperti yang telah disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanda kekuasaan Allah yang menuntut keimanan
yang mutlak. Jadi kata Syekh Wahb Az-Zuhaili rahimahullah, Allah Ta'ala mengisahkan kisah Nabi Zakaria ini kepada nabi-nabinya dan kabar gembira tentang kelahiran anak pada usia renta dan tua serta kondisi istrinya yang mandul ya semenjak awal merupakan satu tanda dari kekuasaan Allah yang menakjubkan dan menuntut keimanan kepadanya dengan keimanan yang mutlak. Jadi kalau kita kaji dengan kacamata manusia, dengan kajiannya otaknya manusia, nggak bakal mungkin ini. Tetapi kita harus meyakini ini, menerima ini dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kepada Allah, pastilah semuanya akan terjadi. Karena mudah saja bagi Allah membolak-balikan hati manusia. Mudah saja bagi Allah untuk memberikan seorang anak kepada orang yang sudah tua renta sekalipun dia mandul. Ya. Jadi kalau ada di antara jamaah atau keluarganya yang mandul ya, beri terus keyakinan kepada mereka agar mereka senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini dituntut adalah keimanan kita. Ada orang yang baru menikah sekian tahun ya, cuman belum mempunyai anak. Cuman karena dia semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah lemah ya. Untuk mempunyai anak itu sangatlah lemah, maka ya jauh juga ininya. Karena seseorang itu akan mendapatkan yang didapatkan sesuai dengan ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pasien ruqyah saya di Rinding itu, temporary dia tinggal di Gang Cemara. Jadi beliau itu sudah 7 tahun menikah belum punya anak. Kemudian mengikuti kajian ruqyah masal ya, kajian ruqyah sekaligus ruqyah masal. Qadarullah setelah sang ibu tadi mendengarkan ceramah dan ruqyah masal tersebut, lama saya tidak bertemu dengan dia. Saya mendapatkan kabar dari tetangganya, ternyata beliau hamil dan sudah punya anak. Alhamdulillah. Ya. Jadi sesuatu yang menurutnya sudah berusaha ke sana ke sini tetapi belum membuahkan hasil, kalau dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda kekuasaan Allah itu menuntut keimanan. Kalau nggak kita yakin kepada Allah, kalau kita iman kepada Allah ya nggak bakal ini kita. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Maryam ini yaitu diantaranya adalah adab berdoa. Nah di sini dia. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya tentang suara yang lembut ya, menunjukkan tentang adab berdoa, yaitu bahwa berdoa dengan suara lembut dan lirih itu dianjurkan. Bagaimana dengan suara yang keras? Boleh, silakan. Cuman adab-adabnya harus dipakai juga ya. Jadi jangan sampai kita berdoa kepada Allah tetapi adab-adab berdoa itu kita tinggalkan. Syekh Sa'rawi rahimahullah menjelaskan bahwa di antara adab berdoa ialah hendaknya kita berdoa sebagaimana yang dia perintahkan kepada kita. Jadi di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 55 dikatakan, berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Kemudian di surah Thaha
disebutkan, surat Thaha ayat 7 disebutkan, dan sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Jadi maknanya apa yang lebih tersembunyi itu termasuk rahasia. Nah, karena sebelum menjadi rahasia, Allah sudah tahu bahwa ia akan menjadi rahasia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya. Jadi jangan khawatir gitu kan. Nah, oleh karena itu, lanjut Syekh Syarawi tadi, Allah menjadikan doa yang lembut ya sebagai doa yang paling baik. Kalau kita mau berdoa, berdoalah dengan suara yang lembut. Ya. Jadi dengan suara yang lembut ini seperti berbisiklah berdoa, seperti itulah kira-kira. Enggak terlalu keras suaranya, enggak juga terlalu lembut suaranya. Jadi berdoa dengan suara yang lirih, ya. Karena ada saja ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang ketika berdoa itu kayaknya nggak mantep gitu kalau nggak disebutin, kalau nggak dia keras-keras. Ada juga yang yang orang itu malu untuk mengangkat suaranya di hadapan orang lain. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya pastilah mengetahui keinginan manusia kita sebagai hambanya ya ketika kita berdoa. Jadi manusia itu kan banyak masalahnya Pak, banyak problemnya. Ada yang memang banyak rahasianya gitu ya. Dia berusaha menutupi aibnya. Makanya dia kalau berdoa itu kadang-kadang nggak mau keras-keras. Ya, kadang dia nggak mau rahasianya diketahui oleh orang lain. Maka dari itu kita seharusnya lebih memperbanyak doa itu. Ya, Allahumma stur uyubana. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami. Karena apa? Dengan kita berdoa seperti itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Kenapa aib kita selama ini masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya bisa jadi doanya dari doa orang lain, Pak. Ya. Bisa jadi doanya doa orang lain. Ya. Kenapa kita sampai sekarang masih mendapatkan rezeki, masih mendapatkan rahmat Allah? Bisa jadi doanya dari doa orang lain, bukan doa kita. Yakin gak Pak? Jadi ini ada sebuah kisah menarik ya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya baru pulang dari mengantarkan anak sekaligus mengantarkan santri. Jadi setelah Jumatan kemarin itu Pak ya, setelah Syawal itu kan setelah Idul Fitri saya Jumatan ngisi khutbah Jumat di sini. Jadi langsung berangkat saya ke Jawa pada saat itu dan baru pulang kemarin Selasa. Jadi saya itu mengantarkan calon santri Gontor yang ingin masuk ke Pondok Modern Gontor. Jadi ada kisah menarik Pak. Kisah menariknya apa? Di salah satu konsulat ada calon santri itu ya, di antara banyak sekian santri itu ada calon santri yang memang kalau kata pembimbingnya itu Pak ya, ini orang ini susah banget gitu ya. Mereka nggak yakin kalau orang ini lulus. Mereka nggak yakin kalau anak ini lulus. Ya. Kalau anak ini lulus mereka nggak yakin banget gitu. Kenapa nggak yakin banget? Karena memang dari segi kemampuan anak ini susah banget untuk di-upgrade. Tetapi qadarullah ketika waktu pengumuman anak ini lulus. Jadi sempat kaget semuanya orang-orang. Bahkan lulus di Gontor Pusat. Sedangkan anak-anak yang kira-kira menurut mereka
bakal lulus, itu tidak lulus. Nah, ternyata apa Pak? Usut punya usut. Usut punya usut. Ternyata orang tua anak ini ya, itu subhanallah, masya Allah, tidak pernah melepaskan doa siang dan malam setiap harinya. Orang tua anak ini. Jadi anaknya sudah berusaha sekuat tenaga untuk belajar ya, untuk masuk sana, tetapi menurut pendampingnya, menurut pembimbingnya ini nggak mungkin untuk lulus. Tetapi karena doa orang tuanya melebihi ikhtiar yang dilakukan oleh anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa orang tuanya. Subhanallah. Dan pasti di antara kita banyak menemui kasus-kasus seperti ini ya. Maka dari itu ketika kita berdoa ya, yakin saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan adab-adabnya, dengan suara yang lirih, yang lembut. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa yang kita butuhkan. Ya. Yang menjadi kebutuhan kita, bukan minta apa yang kita inginkan. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala ya memberikan seluruh apa yang kita inginkan ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Allah tuh Maha mengabulkan doanya. Maha pengabul doa. Ya. Allah itu tidak mungkin menyalahi janji-janjinya. Jadi kalau kita minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, sebenarnya Allah memberikan kebaikan untuk kita. Kadang-kadang Allah kasih langsung ketika kita minta A. Ketika kita minta B, Allah kasih langsung. Atau ketika kita minta C, Allah tunda waktunya. Ya, Allah tunda waktunya. Barang sehari, barang 2 hari, barang sebulan, barang 2 bulan, Allah tunda waktunya. Atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, karena Allah tuh Maha tahu kebutuhan kita. Ya. Yang kita inginkan A, yang keluar muncul B. Kenapa? Allah tahu kebutuhan kita. Makanya jangan pernah ada di antara kita ini yang suudzon sama Allah, buruk sangka sama Allah. Ketika kita berdoa belum dikabulkan, jangan suudzon dulu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala rindu kepada doa-doa kita. Allah itu senang ya, cinta kepada hambanya dengan doa-doanya. Ya. Maka dari sini adalah kita dianjurkan untuk berdoa dengan suara yang lirih. Kemudian Syekh Abu Hamzah Al-Kinani mengatakan, bisikan-bisikan ketundukan yang jujur bisa menggoncang pintu-pintu langit dengan suara yang lembut. Maha suci zat yang mendengar derap semut hitam yang berjalan di atas batu yang pada malam yang gelap gulita. Jadi di sini Syekh Abu Hamzah Al-Kinani hafizahullah ya, menyebutkan bisikan-bisikan ketundukan yang jujur bisa menggoncang pintu-pintu langit dengan suara yang lembut. Ketika seorang hamba memang betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terbaik, dengan adab-adab yang terbaik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Maryam ini yang selanjutnya adalah wasilah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Jadi Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa ketika Nabi Zakaria melihat
bahwa dirinya sudah lemah dan khawatir meninggal dunia tanpa memiliki seorang anak yang akan menggantikan kedudukannya dalam mendakwahi dan menasihati manusia kepada agama Allah, beliau mengadukan kelemahan zahir dan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang lemah lembut agar keikhlasannya lebih lengkap, lebih utama dan lebih sempurna. Jadi di sini tawasul itu sangat dianjurkan sekali ketika kita memulai doa. Jadi jangan kita berdoa itu dengan langsung saja. Tawasul dulu. Tawasul dengan, kalau kita lihat dari pelajaran dari Nabi Zakaria ini adalah dengan kelemahan yang dia punyai. Sebab apa? Kita ini manusia, nggak punya apa-apa, pasti kita lemah. Kelemahan kita apa? Sebutkan aja kelemahan kita. Nah, Nabi Zakaria berdoa juga begitu. Karena dia sudah tua, ya dia sebutkan kelemahan-kelemahan dia. Tulang yang memang sudah tidak mampu lagi menanggung beban, sudah sulit mau ke sana ke sini. Nabi Zakaria berdoa dengan kelemahan dirinya yang tidak punya apa-apa dan gak mampu apa-apa. Maka dari itu sebelum berdoa kita perbanyak tawasul ini, dalam artian kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik lagi kalau kita memulainya dengan bacaan Asmaul Husna. Ya, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Fattah, Ya Razak. Atau kita sebutkan kelemahan-kelemahan kita, diri kita yang tidak mempunyai apa-apa. Maka di sini doa dengan tawasul itu yang sangat diharapkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Zakaria berdoa dengan kelemahan yang dia miliki? Ya memang karena dia memang lemah. Sudah tua, enggak mungkin lagi untuk mempunyai anak. Tetapi dia tidak pernah putus asa untuk berdoa memohonkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berdoa. Kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang lagi, banyak dari kita ya yang memang kalau berdoa itu kalau udah nggak dikabulkan ya udah kita udah malas berdoanya. Padahal keinginan kita terkencang dengan hal itu ya. Kita sudah malas berdoa. Kenapa? Karena kita sudah capek-capek berdoa istilahnya belum dikabulkan juga. Kan banyak orang yang seperti itu, Pak. Menyalah-nyalakan Allah, sudah capek dia berdoa cuman nggak dikabulkan juga, Allah yang disalahkan dia. Nah, orang ini nggak paham. Perlu kita kasih pemahaman kalau ada orang-orang yang berbicara seperti itu. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, disitulah kita punya sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Maka dengan berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan keterbatasan yang kita miliki, semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat dan keinginan kita. Dan kita banyak mengambil hikmah dari tadabbur surah Maryam ini. Sekalipun dia 3 ayat, tetapi membawa manfaat yang sangat dalam sekali. Jadi jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah Nabi Zakaria yang sangat luar biasa, mengajarkan kepada kita di ayat yang pertama sampai 3 ini bagaimana Nabi Zakaria terus bermohon kepada Allah untuk memiliki seorang keturunannya sekalipun sudah berada di umur yang senja, di umur yang tua, dan juga istrinya yang memang mandul. Jadi beliau tidak pernah berputus asa untuk berdoa sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya tersebut. Semoga saja jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita termasuk orang-orang yang terus mengharapkan kasih dan sayang serta rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak berdoa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikannya sebagai hamba-hamba yang
pandai bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.